ragunya saya itu karena saya masih di bawah umur kurang lebih 17 tahun. Terus pacar saya juga sama umurnya 17 tahun. Kita masih sama-sama belum dewasa. Makanya saya ragu kalau segera menikah. Takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslimah cinta ilmu? Dengan saya Eva Nafisa. Kali ini kita akan sharing terkait pertanyaan yang diajukan oleh sahabat muslimah cinta ilmu. Assalamualaikum Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mau bertanya, saya punya pacar ya Bu, tapi pacar saya itu selalu membawa dampak buruk bagi saya. Saya pernah berpikir untuk meninggalkannya, tapi nggak bisa. Mungkin karena hubungannya sudah terlalu lama dan saya terlalu mencintainya. Memang dia sudah berniat untuk menikahi saya, tapi saya ragu Bu. Menurut Ibu, apa yang harus saya lakukan? Dan sering banget dia bilang kalau dia benar-benar tulus sama saya. Dia hanya mencintai saya dan tidak tertarik dengan wanita lain. Dia hanya mau sama saya, tapi kadang sikapnya buat saya ragu. Nah, baik, kita sekarang sharing ya jawabannya dari pertanyaan tadi. Nah, yang kalau kita ambil kesimpulan, yang pertama kan tadi sudah pacaran gitu ya, kemudian ingin ada niat untuk menikah tapi ragu. Terus kemudian apa yang harus dia lakukan dengan kasusnya tadi gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga bagi yang lainnya, kita sharing di sini. Nah, yang pertama, alhamdulillah berarti sudah ditanyakan dia ada rasa untuk memperbaiki diri gitu ya. Nah, sebelum ke apa yang harus dilakukan di kasus yang tadi gitu. Yang pertama, kita harus ubah dulu cara pandang kita. Nah, apakah boleh atau tidakkah pacaran di dalam Islam gitu ya. Nah, itu yang pertama. Boleh nggak sih? Atau pacaran syar'i boleh nggak sih? Gitu ya. Nah, soalnya nggak jalan berduaan, nggak pegangan, atau nggak gimana gitu ya. Nah, ada nggak sih pacaran di dalam Islam? Nah, di dalam Islam itu jawabannya sudah ada di Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, yang mana wala taqrabu zina. Jadi janganlah kamu mendekati zina gitu ya. Nah, jadi mendekatinya saja tidak boleh, nah apalagi zinahnya gitu ya. Nah, pacaran ini adalah termasuk salah satunya menuju gerbang perzinahan itu, membuka perzinahan itu gitu ya. Bahkan yang paling kecil itu misalnya kholwat itu berduaan gitu ya. Jadi nggak ada istilah pacaran syar'i gitu ya. Atau apapun lah istilahnya. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada diri kita, bahwa nggak ada pacaran di dalam Islam gitu ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Nah, gimana dong kalau sudah terlanjur tadi pacaran gitu ya? Gimana solusinya? Ada niat untuk menikahi tapi ragu gitu. Nah, solusinya karena tadi sudah terlanjur gitu ya pacaran, solusinya tetap hanya dua gitu ya. Yang pertama itu menikah gitu ya. Jadi di dalam Islam ketika naluri atau gorija itu sudah muncul, apalagi ini sudah ada laki-lakinya, kemudian sudah mencintai dan sudah bertahun-tahun, misalnya sudah lama gitu ya, solusinya adalah menikah gitu ya. Menikah, tapi menikah juga harus dengan persiapan gitu ya, persiapan yang matang. Misalnya ilmu pernikahannya sudah matang, kemudian emosinya, emosionalnya, cara menyelesaikan masalahnya gitu ya. Jadi jangan tabu untuk belajar ilmu-ilmu tentang pranikah. Itu yang harus dikuasai sebelum menikah gitu. Pun kepada pihak laki-lakinya, laki-lakinya itu harus sudah mampu untuk mencari nafkah, sudah ada nafkah yang akan diberikan kepada istrinya. Jadi itu yang pertama, solusinya adalah menikah gitu ya. Lalu yang kedua, kalau misalnya aduh gimana ya gitu ya, belum sanggup untuk menikah gitu kan, belum siap gitu ya, tapi pacaran mau, nah gimana dong? Nah, jadi solusi yang kedua, kalau belum sanggup untuk menikah gitu, maka tinggalkan.
atau putuskan gitu ya. Tahan rasanya, rasa itu, rasa yang tadi gitu ya. Karena tadi sudah terlanjur, ya udah, kalau misalnya kita aku ingin lebih baik lagi gitu ya. Ya udah putuskan. Kalau misalnya tadi tidak sanggup untuk menikah, putuskan. Naluri rasa cinta itu alihkan kepada naluri yang lainnya, yaitu naluri tadayun, yang mana kita itu banyak melakukan interaksi dengan Allah gitu ya. Misalnya meningkatkan ibadah kita kepada Allah, kemudian juga mengikuti kajian-kajian gitu ya, mempelajari banyak ilmu. Nah, alihkan kepada hal itu. Kemudian berkumpul dengan orang-orang soleh gitu ya. Nah, itu dicoba dialihkan. Nah, jadi hanya dua itu saja solusinya, mau yang mana? Mau yang pertama ataukah yang kedua tadi gitu. Tapi kalau memilih yang kedua gitu ya, setelah diputuskan tadi ya, tadi fokus gitu ya, mengalihkan kepada naluri yang lainnya gitu untuk memperbaiki diri. Jangan punya pacar lagi gitu ya. Kalau punya pacar lagi nanti kasusnya sama, tetap merugikan kita gitu, tetap terus seperti itu. Terus tadi masalah dengan keraguan gitu ya. Sudah ada niat menikah gitu ya, solusi yang pertama tadi, tapi ada rasa ragu gitu ya terhadap sikap-sikap dia gitu. Nah, gimana sih gitu ya? Nah, setan itu gitu ya, ketika pacaran itu selalu memberikan rasa yakin gitu ya, untuk terus berpacaran gitu. Sedangkan ketika kita memiliki niat baik gitu untuk menikah, mengakhiri kemaksiatan gitu, setan itu selalu menghembuskan rasa ragu gitu ya. Jadi ada keraguan-raguan gitu, entah hal apapun itu gitu. Jadi ya rasa ragu itu kalau misalnya niat kita untuk kebaikan, dan itu datangnya dari setan gitu. Coba cross check lagi, apa sih yang membuat kita ragu dengan dirinya gitu ya ketika ingin menikah. Nah, kalau sudah lama berinteraksi tentunya kan hafal ya itu seperti apa. Nah, coba cross check lagi, apa sih yang membuat ragu gitu, padahal hal pernikahan itu adalah suatu kebaikan dan untuk mengakhiri kemaksiatan tadi. Nah, sahabat muslimah cinta ilmu, kita lanjutkan ya. Ini ada pertanyaan lanjutannya nih. Nah, jadi gini pertanyaan lanjutannya. Jadi gini Bu, ragunya saya itu karena saya masih di bawah umur, kurang lebih 17 tahun. Terus pacar saya juga sama, umurnya 17 tahun. Kita masih sama-sama belum dewasa. Makanya saya ragu kalau segera menikah. Takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kalau harus mengakhiri hubungan, saya nggak bisa. Apa ada jalan keluar yang lainnya, Bu? Gimana ya? Masya Allah gitu ya. Nah, inilah yang terjadi pada remaja kali ini. Tapi ya butuh solusi nih, lagi galau tingkat dewa. Nah, jadi kalau misalnya 17 tahun gimana sih gitu ya. Nah, kita balik lagi ke Islam gitu ya. Nah, batasan untuk menikah di dalam Islam itu berapa sih usianya gitu. Jadi di dalam Islam itu batasan untuk menikah laki-laki dan perempuan itu adalah setelah balik dan kemudian berkemampuan gitu ya, baik secara fisik ataupun secara finansial materinya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi batasannya tadi balik gitu ya, balik. Ya batasan laki-laki dan perempuan yang sudah balik, kalau perempuan sudah haid, kalau laki-laki sudah mimpi basah begitu ya. Nah, terus kemudian perempuan sudah siap secara fisik gitu ya, kemudian emosional dan lain-lain seperti yang tadi disebutkan gitu, itu sudah siap. Kemudian laki-laki itu sudah memiliki nafkah gitu ya. Nah, karena di dalam Islam juga gitu, kewajiban seorang anak laki-laki untuk mencari nafkah adalah semenjak dia balik gitu ya. Seperti itu, bukan setelah dia lulus kuliah ataupun lulus sekolah misalnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kan masih 17 tahun, kalau sekarang kan masih SMA ya. Nah, tadi seperti itu solusinya. Jadi kalau misalnya sudah berani berbuat gitu ya, sudah berani tadi melakukan pacaran, nah itulah konsekuensinya mau menikah atau menahan rasa cinta itu gitu ya.
dengan memperbanyak berpuasa, kemudian juga dengan tadi memperbanyak ilmu tentang Islam gitu ya. Nah, kalau dirasa belum siap lagi gitu ya, nah coba kita mengingat satu hal yang dimana itu membuat kita menjadi takut, yaitu mengingat kematian. Misalnya nih, gimana kalau misalnya sebelum kita bertobat, dalam posisi kita masih pacaran, tiba-tiba Allah memanggil kita gitu ya. Nah coba jangan gadaikan surga nanti dengan kenikmatan dunia yang sesaat gitu ya. Sayang sekali gitu ya. Jadikanlah kematian sebaik-baiknya pengingat gitu. Mungkin itu sharing kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau dirasa video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Terima kasih, muslimah cinta ilmu, lebih baik dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.